Yuk. Yuk, 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 yuk. Ayo guys. Halo. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin tentang virus. Tapi sebelum itu, aku bakal perkenalan dulu nih anggota kelompoknya. Yang pertama ada Leona, yang kedua Felis, yang ketiga Giata, yang keempat Isabel, yang kelima Jessica Saviana, dan yang keempat Laras dan Jovita. Nah, sekarang aku bakal mulai pembahasannya. Apa sih itu virus? Virus adalah kuman kecil atau patogen yang dapat menginfeksi dan membuat seseorang sakit. Organisme ini dapat menginfeksi manusia, tumbuhan, hewan, bakteri, dan jamur. Masing-masing virus hanya menginfeksi jenis inang tertentu. Menurut ahli, berdasarkan pengertian virus di atas, maka dapat dikatakan bahwa virus adalah organisme parasit yang dimana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Mikroorganisme ini harus menemukan inang untuk bereproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Tanpa menumpang ke tubuh inangnya, ia tidak bisa mereplikasi diri. Selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri virus. Yang pertama, yaitu hanya memiliki bahan genetik RNA atau DNA saja. Yang kedua, tidak memiliki sel atau bersifat aseluler. Yang ketiga, berukuran lebih kecil dari bakteri. Yang keempat, memiliki bentuk yang bervariasi. Yang kelima, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron. Yang keenam, dapat dikristalkan. Yang ketujuh, memerlukan asam nukleat untuk berkembang biak. Nah, sekarang masuk ke siklus hidup virus. Di slide ini terdapat foto yang menunjukkan siklus hidup virus seperti siklus litik dan lisogenik. Selanjutnya, kita masuk ke dampak virus. Virus ini juga punya dampak loh. Virus dapat menyebabkan dampak negatif seperti penyakit pada manusia, seperti penyakit pernafasan, flu perut, infeksi menular seksual atau IMS, terus kondisi kulit, dan banyak jenis penyakit lainnya. Dan dampak positif virus ini yaitu virus yang telah dimanipulasi untuk menghasilkan vaksin dan obat-obatan yang digunakan untuk melawan berbagai macam penyakit termasuk kanker dan penyakit genetik. Nah, sekarang aku bakal nyebutin penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus dan menjelaskan sedikit. Yang pertama, demam berdarah. Demam berdarah berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Yang kedua, AIDS. Virus HIV adalah virus yang merusak kekebalan tubuh manusia. Virus HIV terdapat dalam cairan tubuh manusia seperti pada darah, cairan sperma, cairan yang dihasilkan oleh vagina. Yang ketiga, COVID. Virus corona merupakan penyebab dari infeksi coronavirus atau COVID-19. Kebanyakan virus corona menyebar melalui percikan air liur pengidap, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Virus ini tidak hanya berdampak pada paru-paru. Mereka juga dapat menginfeksi organ-organ lain seperti jantung, ginjal, dan hati. Virus ini juga dapat menyebar melalui aliran darah menyebabkan kerusakan serius pada organ-organ vital. Selanjutnya, penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Yang pertama, tomato yellow leaf curl virus menyebabkan daun menjadi keriting dan kuning. Virus satu ini juga dikenal sebagai keriting bulat. Virus ini muncul akibat adanya kutu putih Bemisia tabaci, sang pembawa virus. TLCV ini juga dapat menginfeksi sejak pembibitan sehingga pertumbuhan tanaman dapat terhambat. Yang kedua, Citrus tristeza virus. Virus ini menyerang tanaman jeruk tanpa menunjukkan gejala apapun. Namun, pemilik harus waspada ketika tanaman jeruk mulai memiliki lubang pada tandan dan batang dengan daun yang menguning. Yang ketiga, ada tobacco mosaic virus. TMV adalah virus pertama yang ditemukan pada tanaman. Virus ini mendatangkan kerugian pada tumbuhan terong-terongan serta tembakau. Gejala yang ditumbuhkan adalah bercak kuning pada daun yang menyebar seperti mosaik.
TMV tidak menyerang daun saja, namun dapat menginfeksi buah dan bunga. Jika tidak ditangani dengan baik, maka pertumbuhan tanaman akan terhambat dan menjadi kerdil. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pencegahan virus COVID. Yang pertama, mencuci tangan dengan air, sabun, atau alkohol. Ini adalah salah satu cara mencegah virus corona adalah mencuci tangan. Yang kedua, mengurangi kontak dengan orang sakit. Yang ketiga, melakukan etika batuk dan pakai masker saat sakit. Yang keempat, memakan makanan yang matang. Yang kelima, menjaga daya tahan tubuh. Yang keenam, mengurangi mobilitas. Ketujuh, selalu membawa alat makan pribadi. Dan yang kedelapan, membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin. Selanjutnya adalah pengobatan virus COVID. Yang pertama, meminum obat pereda nyeri tanpa resep untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Yang kedua, menggunakan pelembab ruangan atau mandi air hangat untuk membantu meredakan sakit, tenggorokan, dan batuk. Ketiga, memperbanyak istirahat dan asupan cairan tubuh. Yang keempat, penderita yang terinfeksi virus corona akan menerima terapi oleh dokter spesialis paru yang bersifat suportif untuk mengurangi gejala. Kesimpulannya, virus adalah mikroorganisme berukuran yang sangat kecil yang hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel inang. Virus dapat menyebabkan berbagai penyakit pada makhluk hidup, termasuk manusia. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus adalah COVID-19, yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. COVID-19 ini juga merupakan penyakit yang sangat menulari yang menyerang sistem pernapasan dan dapat menimbulkan gejala ringan hingga berat, seperti demam, batuk, sesak nafas, hingga komplikasi serius pada beberapa kasus. Penyakit ini menyebar melalui droplet, pernapasan atau kontak dengan permukaan dan terkontaminasi. Memahami karakteristik virus dan cara penyebarannya menjadi kunci dalam mencegah dan mengendalikan wabah virus COVID-19, termasuk melalui protokol kesehatan, vaksinasi, dan perilaku hidup bersih. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.